Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Hendak kabur, perampok rumah istri polisi ditangkap. Dua pelaku pemalakan terhadap pengunjung Pantai Padang ditangkap. Seorang pengedar sabu-sabu di Dharmasraya ditangkap. Mendapatkan informasi identitas dan keberadaan pelaku, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak menuju lokasi di Jalan Khatib Sulaiman, Pusat Kota Padang pada Selasa malam. Dede, sang pelaku, berniat kabur ke Pulau Jawa menaiki bus akap. Untuk mewujudkan niatnya itu, Dede rela menginap di pul bus akap, menunggu bus yang akan membawanya keesokan harinya. Namun upayanya terhenti saat polisi menangkapnya. Saat menangkap pelaku, polisi terpaksa menindihnya agar Dede tak kabur. Untuk memastikan jika pelaku tak akan kabur saat mencari barang bukti, polisi menembak kedua kakinya. Dede ditangkap karena merampok sebuah rumah di daerah Jati, Pusat Kota Padang pada Selasa pagi. Rumah itu dihuni oleh seorang polisi. Saat perampokan terjadi, di rumah itu hanya ada Rika, istri polisi. Selain merampok uang 2 juta rupiah, pelaku juga membawa kabur sepeda motor dan menganiaya istri polisi itu sehingga harus dirawat di rumah sakit akibat luka disabet senjata tajam. Tersangka mencoba melarikan diri sehingga pada saat itu kita lakukan upaya tindakan tegas terukur terhadap si pelaku. Untuk pelaku kita akan jerat dengan pasal seberat-beratnya karena korban juga merupakan seorang bayangkari, istri dari anggota Polri. Kita akan jerat dengan 365 ayat 4, ancaman 15 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Ambil parang cuma untuk congkel doang. Terus habis itu yo Deni kakak Lubi. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus 2 pelaku pemalakan terhadap pengunjung Pantai Padang di kawasan Padang Barat, Pusat Kota Padang pada Selasa malam. 2 pelaku bernama Deni, berusia 30 tahun, dan Miko, 27 tahun, diringkus polisi di 2 lokasi di Padang Pariaman. Keduanya diringkus polisi tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolresta Padang. Penangkapan kedua pelaku atas laporan korban seorang pelajar saat berada di kawasan Pantai Padang. Korban dipalak kedua pelaku. Karena takut, korban memberikan 2 buah telepon genggam miliknya. Akibatnya, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan mencari barang bukti yang telah dijual kedua pelaku kepada penadah. Hasil pemeriksaan sementara, mereka berdua telah berulang kali memalak pengunjung Pantai Padang. Sasarannya adalah remaja yang berpasangan. Pemerasan yang terjadi di wilayah sekitaran Kota Padang, terutama di tempat wisata Pantai Padang, kita berhasil mengamankan pelaku di daerah Taman Hidayat. Itu kerugian itu handphone ada beberapa karena dari korban pada saat itu bersama temannya juga. Namun untuk tersangka berhasil kita amankan 2 orang. Kini kedua pelaku masih mendekam di Polresta Padang dan dijerat dengan pasal tentang pemalakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus pemalakan di objek wisata di Padang telah sering terjadi. Pemerintah Kota Padang harus mempunyai strategi yang jitu agar wisatawan tak lagi dijadikan objek oleh masyarakat sekitar, tapi harus dijadikan subjek
agar mereka betah dan berulang datang ke objek wisata itu. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pengedar sabu-sabu ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya di belakang sebuah perumahan di Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Darmasraya pada Selasa malam. Tersangka bernama Juli Surya, 51 tahun, merupakan residivis dalam kasus yang sama. Juli sendiri baru bebas dari penjara 3 bulan lalu. Dalam penangkapan ini, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam paket kecil dan menengah. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim lupa tersebut mengejar tersangka tersebut, namun setelah bertemu dengan tersangka, ternyata tersangka sempat melemparkan sesuatu yang diduga barang bukti ke belakang rumah. Dan setelah berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan di belakang rumah tersebut, terdapatlah paket yang diduga sabu-sabu. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat yang terus meningkat membuat status gunung api ini pun ikut meningkat dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Meningkatnya level Gunung Merapi menjadi siaga dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Selasa malam. Zona bahaya yang sebelumnya 3 km diperluas menjadi 4,5 km. Sejak 3 Desember tahun lalu hingga hari ini, erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat tak kunjung mereda. Bahkan aktivitas gunung api yang terletak di 2 kabupaten, Agam dan Tanah Datar ini semakin meningkat. Sejak 6 Januari, erupsi Gunung Merapi tidak lagi hanya mengeluarkan abu vulkanik, tapi juga melontarkan material pijar. Untuk itu, masyarakat di sekitar Gunung Merapi, pendaki, pengunjung atau wisatawan dilarang memasuki atau melakukan kegiatan di dalam wilayah 4,5 km dari pusat erupsi atau dari Kawah Verbeek Gunung Merapi. Memang terjadi peningkatan aktivitas kegempaan ya, gempaan maupun visual. Kegempaan kita bisa melihat dari gempa-gempa hembusan itu cukup efektif meningkat, kemudian gempa-gempa vulkanik dalam yang merupakan indikasi daripada suplai magma juga meningkat, serta gempa-gempa low frekuensi. Dan secara visual kita melihat sejak tanggal 6 juga terjadi peningkatan lontaran material pijar. Masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai yang berhulu di puncak gunung setinggi 2.891 meter dari permukaan laut itu diminta agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar dingin yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.